Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozal Ilham, BP 18111106. Di sini saya akan presentasikan cara menginstal aplikasi VirtualBox. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk install VMware atau VirtualBox. Yang pertama ada unduh VMware, yang mana kita akan mengunjungi sistem website VMware dan mengunduh aplikasi perangkat lunak yang sesuai dengan sistem operasi kita. Yang kedua ada persiapkan instalasi, yaitu yang maksudnya adalah komputer yang kita gunakan minimum sistem untuk menginstalasi firmware. Yang ketiga ada kita menjalankan instalator setelah mengunduh perangkat lunak, menjalankan file instalasi yang telah kita unduh. Yang keempat ada terima persyaratan lisensi. Yang kelima ada memilih tipe instalasi. Pada tahap ini kita bisa memilih instalasi yang mana biasanya kita akan diminta untuk memilih jenis instalasi yang ingin kita lakukan. Yang keenam ada konfigurasi pengaturan. Di sini kita dapat menyesuaikan pengaturan instalasi seperti yang kita inginkan. Dan yang ketujuh ada menyelesaikan instalasi. Berikutnya ada cara menginstal aplikasi Kali Linux, yaitu yang pertama ada mengunduh aplikasi. Sama seperti yang tadi, kita mengunjungi situs resmi dari Kali Linux dan mengunduh file gambar iOS dari distribusi yang sesuai dengan arsitek. Yang kedua ada unduh dan install VirtualBox. Yang ketiga ada membuat mesin VirtualBox. Buka VirtualBox dan kita klik new atau baru, atau membuat baru dan memberi nama virtual yang kita sesuai inginkan. Yang keempat, tentukan spesifikasi. Kita mengatur jumlah RAM yang kita inginkan. Yang kelima, membuat hard disk virtual. Yang keenam, konfigurasi disk virtual. Yang ketujuh, pengaturan jaringan. Yang kedelapan, tambahkan file iOS Kali Linux pada pengaturan mesin virtual. Yang kesembilan, kita menginstalasi aplikasinya. Yang ke-10, instalasi Kali Linux di dalam iOS. Yang ke-11 ada reboot. Setelah selesai menginstal, mesin virtual akan meminta Anda untuk mereboot. Dan yang ke-12 adalah login. Dan saya akan menjelaskan Nmap. Nmap adalah sebuah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk pemetaan jaringan dan pemindahan port. Adapun fungsinya dalam konteks keamanan informasi, yang pertama adalah pemetaan jaringan. Nmap memberikan administrator jaringan untuk memahami topologi jaringan mereka yang lebih baik. Yang kedua ada pemindaian port. Nmap memungkinkan administrasi jaringan untuk memeriksa port apa saja yang terbuka di dalam jaringan. Dan yang ketiga ada deteksi jaringan, deteksi perangkat lunak dan versi. Yang keempat ada penemuan kerentanan. Nmap juga dapat digunakan untuk mendeteksi kerentanan keamanan dalam jaringan. Yang kelima ada audit keamanan. Dan yang keenam ada pemantauan jaringan, di mana Nmap dapat digunakan sebagai alat memantau jaringan untuk memantau ketersediaan layanan dan host dalam jaringan. Dan ini VirtualBox yang sudah saya install dan sudah saya install juga Kali Linux di dalamnya. Dan aplikasi yang saya buat adalah menggunakan PHP, yang mana aplikasi instruksi dan skripsi. Dan ini adalah aplikasinya.
Contohnya di sini saya membuat nama saya. Dan kita akan menggeser dokinya itu ada kita coba 2. Kita submit. Dan inskripsinya terbaca di sini ada T, Q, B, C dan P. Ini dinamakan teks enkripsi. Dan kesimpulan dari tadi untuk sistem informasi sangat penting karena pertama itu memetakan jaringan dan mencari perangkat terhubung. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang sistem dan layanan yang berjalan. Yang ketiga, mendeteksi potensi kerentanan keamanan. Dan yang keempat, memecahkan masalah jaringan dan meningkatkan kinerja. Yang kelima, melakukan audit keamanan untuk menilai risiko dan kepatuhan. Sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.